Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Tahun 2002, sebuah desa kecil di Jawa Tengah menerima dua pendatang baru yang sesungguhnya bukan orang asing di sana. Mereka adalah Ratna dan juga Arman, pasangan suami istri yang sudah melewati masa sibuk di kota. Setelah anak sematawayang mereka, Laras, diterima di Universitas di Yogyakarta, keduanya memutuskan pindah ke rumah tua warisan keluarga Arman yang terletak di tepi Danau Wening. Rumah itu berdiri anggun namun lelah, dindingnya dari kayu jati. Sebagian sudah mengelupas dimakan usia. Jendela besar menghadap langsung ke danau, memantulkan cahaya air yang tenang, diam, dan juga dalam. Bagi Ratna, rumah ini awalnya tampak menenangkan. Ia sempat berkata dengan mata berkaca-kaca, "Mungkin ini saatnya kita benar-benar tenang, Mas. Setelah puluhan tahun kita hidup di kota, pindah-pindah kontrakan, kerja tanpa henti. Aku ingin menikmati saya hidup dengan damai." Arman hanya mengangguk. Ia menaruh koper tua mereka di sudut ruang tengah. "Kita coba jalani dulu aja. Rumah ini kan memang sudah lama kosong, tapi ini rumah keluarga. Tidak enak kalau dibiarkan rapuh begitu saja." Hari-hari pertama berjalan normal. Ratna mulai sibuk menata ulang lemari, menyapu debu yang menumpuk di lantai, dan menjemur bantal-bantal tua yang berbau lembab. Sementara Arman lebih sering di belakang rumah, memperbaiki saluran air yang mampet dan membersihkan sumur tua. Suasana desa terasa ramah meski tidak banyak warga yang sering datang. Satu-satunya yang akrab hanyalah Bu Murni, tetangga tua yang beberapa kali mengantar sayur atau buah dari kebunnya. Perempuan tua itu selalu ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu sore ia berpesan dengan nada setengah bercanda, "Duk, kalau malam jangan buka jendela ke arah danau ya. Nanti bisa masuk angin ya, Bu Ratna." Ia tertawa kecil, tapi sorot matanya serius. Ratna hanya tersenyum, menganggap itu sebagai guyonan khas orang desa. Malam pertama berlalu tanpa hal aneh. Namun memasuki malam keempat, Ratna mulai merasakan sesuatu yang janggal. Hujan tipis turun menetas pelan di atap seng. Ratna terbangun karena mendengar suara air mengalir. Ia berpikir Arman lupa mematikan keran dapur. Ia turun perlahan, tapi saat diperiksa, dapur kering, tidak ada setetes pun air yang menetes. Saat ia kembali naik, ia berhenti sejenak di depan kamar mandi. Keran wastafel di dalam menyala sendiri. Airnya mengalir pelan, tidak deras, tapi cukup membuat bulu kuduknya merinding. Ratna segera mematikannya. Tidak sempat berpikir aneh-aneh, ia kembali ke kamar. "Mas, kamu tadi buka keran?" tanyanya dengan pelan. Arman masih setengah tidur, suaranya malas. "Enggak, mungkin lupa kali." Mereka pun kembali tidur meski Ratna sulit memejamkan mata. Keesokan malam kejadian lain muncul. Ratna kembali terbangun, kali ini bukan karena suara air, melainkan bunyi langkah kaki, pelan seperti seorang berjalan tanpa niat membangunkan.
Ratna menahan nafas menoleh pada Arman yang tertidur pulas. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Koridor rumah gelap hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah ventilasi. Ratna berdiri di ambang pintu, jantungnya berdetak keras. Langkah itu tiba-tiba berhenti, sunyi namun dari arah kamar mandi. Terdengar suara cekikan kecil. Bukan tawa keras tapi tawa pelan seakan menahan malu atau menggoda. Ratna buru-buru menutup pintu kamar. Ia berbaring kembali di samping Arman tanpa berani berkata apa-apa. Hingga pagi datang, Ratna masih menyimpan kejadian itu sendiri. Pagi harinya ia memasak sambil terus melirik ke arah kamar mandi. Saat Arman masuk membawa 2 ember air dari belakang rumah, Ratna akhirnya memberanikan diri. "Mas, semalam kamu dengar suara aneh gak sih?" Arman meletakkan ember, mengusap keringat di dahinya. "Enggak, suara apa?" "Suara kayak ada orang jalan, Mas, terus tertawa kecil." Arman tertawa ringan saat itu. "Kamu terlalu capek mungkin. Rumah kayu kan memang suka bunyi-bunyi kalau dingin. Ya kayunya ngembang. Mungkin kamu kebawa perasaan saja kali." Ratna mengangguk tapi hatinya tidak ikut tenang. Hingga singkat cerita malam ketujuh hujan lebih deras. Ratna lagi-lagi terbangun kali ini oleh suara air menetes. Bukan tetesan biasa melainkan ritme teratur. Ia menoleh melihat pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Dari celahnya terlihat bayangan samar. Sosok seperti orang berdiri, punggungnya membelakangi cahaya lampu. Ratna menahan nafas, sosok itu diam, tidak bergerak. Ia beranikan diri membangunkan Arman. "Mas, itu siapa di kamar mandi, Mas? Itu siapa?" "Apa sih? Eh, itu apa? Kok ada yang berdiri, Nat?" Arman pun bangkit berjalan ke pintu kamar mandi. Dengan gerakan tegas ia membukanya lebar. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Lampu menyala normal, lantai kering. "Kamu ngimpi kali, Rat." Ratna terdiam, hatinya yakin ia tidak berhalusinasi. Keesokan paginya saat Ratna semakin resah, saat itu Bu Murni datang membawa sayur. Ia memberanikan diri bertanya, "Bu, rumah ini tuh dulu pernah ditinggali siapa ya?" Bu Murni menatapnya sebentar lalu menjawab singkat, "Jadi, dulu saudara suaminya Anda, Pak Arman itu, sudah lama kosong." "Emangnya kenapa, Bu?" Ratna ragu sejenak. "Enggak, cuma gini Bu Murni, kalau malam-malam kok kayak ada suara-suara ya." Bu Murni diam sesaat lalu menatapnya lebih serius. "Intinya Bu, kalau malam jangan buka jendela dan jangan ngomong apa-apa kalau dengar suara dari kamar mandi. Anggap saja itu angin." Ratna tersenyum kaku berusaha tidak terlihat panik. Tapi kata-kata itu justru menempel erat di kepalanya. Malam-malam berikutnya suara itu kembali hadir. Kadang langkah, kadang tawa kecil, kadang juga desahan. Arman tetap tidak percaya, ia sibuk memperbaiki rumah yang mulai rapuh. Hingga suatu malam saat Ratna berdiri di depan cermin kamar mandi, ia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Saat menoleh tidak ada siapa-siapa, namun di cermin ia melihat siluet samar perempuan berambut panjang berdiri di ujung koridor. Ratna menjerit kecil, menutup mulut sendiri lalu menangis. Bukan hanya karena takut, tapi karena merasa sendirian. Meski ada suaminya di samping, rumah tua itu seperti menolak kehadirannya, atau mungkin hanya menolak dirinya. Dan malam itu,
Bau melati pertama kali menyusup ke kamar. Kini setelah ada hal-hal yang mengerikan. Malam itu Ratna terbangun dari tidurnya, bukan karena suara air atau langkah kaki. Kali ini, ia mencium bau bukan wangi segar seperti bunga tabur di pemakaman, melainkan wangi yang sudah terlalu lama direndam air, lembek, tengik, bercampur dengan sesuatu yang amis. Bau itu memenuhi kamar membuat dada Ratna sesak. Ia duduk di atas ranjang menatap sekeliling. Arman masih tertidur pulas di ujung ranjang. Selimutnya setengah terlempar ke lantai. Ratna mencoba menenangkan diri. Menarik nafas pelan, bau itu semakin tajam, seakan mengalir dari arah lemari pakaian. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekat. Semakin dekat, hawa dingin menyusup ke kulitnya. Tangannya bergetar saat meraih gagang lemari. Ia menarik nafas panjang lalu membuka pintu. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan baju yang sudah ia rapikan kemarin sore. Tapi bau melati busuk itu, baunya semakin menusuk. Ratna pun mengacak-acak beberapa lipatan baju. Saat ia mengangkat sepasang sepatu hak hitam lama yang jarang dipakai, bau itu semakin kuat. Ia membuka sepatu itu dan hampir menjerit. Seekor tikus mati tergeletak di dalamnya, tubuhnya menggembung dipenuhi belatung yang bergerak lambat. Kulitnya mulai melepuh, cairan busuk menetes ke dasar lemari. Ratna pun terhuyung mundur menutup hidung dengan tangan, lalu menjatuhkan sepatu itu ke lantai. "Mas, mas!" teriaknya dengan panik. Arman terbangun, matanya setengah terbuka. "Kenapa sih?" Ada tikus mati di dalam sepatuku, mas. Sini." Arman bangkit menyalakan lampu kamar. Ia berjalan ke arah sepatu yang tergeletak dengan wajah datar. Ia mengangkat sepatu itu. Ia melihat bangkai tikus di dalamnya, lalu mendengus. Mungkin masuk waktu pintu lemari kebuka. Namanya juga rumah tua. Udah. Tapi mas, aku gak pernah buka lemari itu loh mas. Dan kemarin aku sudah rapikan semua. Kalau ada tikus sebesar itu, pasti kelihatan dong. Udahlah, tikus itu kecil kok, bisa aja nyelinap. Udah, jangan dibesar-besarin. Ia lalu membawa sepatu itu keluar, melemparkannya ke tempat sampah di belakang rumah. Ratna tidak membalas, tapi pikirannya menolak menjelaskan itu. Ia yakin ada yang aneh, bau itu datang tiba-tiba, dan tikus itu seakan sengaja diletakkan di sana. Keesokan paginya Ratna bangun lebih awal. Ia langsung bersihkan lemari. Ia mengangkat kotak-kotak kecil yang berisi kain lama. Saat memindahkan satu kotak di sudut bawah, sesuatu berkilau membuatnya berhenti. Ia meraih benda itu dengan hati-hati. Sebuah kalung emas tipis dengan liontin bulat kecil. Di tengahnya terukir halus huruf N. Ratna menatap kalung itu lama, bukan miliknya. Ia hafal setiap perhiasan yang ia punya. Kalung ini terlalu halus, terlalu asing, tidak mungkin milik Arman. Karena ia tahu pasti semua barang yang mereka bawa dari kota. Tangannya bergetar saat menggenggam kalung itu. Ia menyimpannya di saku celana. Seharian ia merasa gelisah, tidak sabar menunggu malam untuk menanyakan hal ini pada suaminya. Malam pun tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap sejak sore, angin dari danau membawa hawa dingin lembab. Ratna duduk di ruang tengah menyiapkan teh hangat. Arman baru pulang dari warung tetangga, membawa beberapa kantong plastik berisi kebutuhan harian. Ratna langsung menyodorkan kalung itu. "Mas, kamu tahu kalung ini?" Arman berhenti sejenak menatap sekilas, lalu memalingkan wajah. "Enggak, emangnya kenapa?" "Ini aku nemu di lemari, mas. Di laci yang gak pernah kita buka." Arman menarik nafas, suaranya datar. Udahlah. Mungkin itu peninggalan orang tuaku dulu.
Kamu tahu kan, rumah ini warisan. Tapi mas, aku sudah bersih-bersih tiap hari loh. Kenapa baru sekarang muncul? Arman menaruh kantong plastik ke meja. Suaranya mulai meninggi saat itu. Kamu ini kenapa sih? Selalu aja hal kecil dijadiin masalah. Ini cuma kalung ya. Mau aku buang sekalian? Enggak usah mas, maaf. Ia merasakan ada sesuatu dalam nada suara Arman. Ada ketidaksabaran, ada rasa bersalah yang berusaha disembunyikan. Malam itu Ratna tidur dengan kepala penuh pertanyaan. Kalung itu ia simpan di bawah bantal, menggenggamnya erat seakan benda itu bisa dijawab sendiri. Namun yang datang justru mimpi. Ketika itu Ratna berdiri di depan lemari. Pintunya terbuka lebar, di dalamnya tergantung gaun putih panjang yang basah, meneteskan darah dari ujung kain. Bau melati busuk memenuhi ruangan dari bawah gaun itu. Sebuah tangan perempuan perlahan merangkak keluar. Ratna berteriak dan terbangun dengan keringat dingin. Ia menoleh, lemari masih tertutup rapat. Tapi dari bawah pintu kayunya, terlihat genangan kecil seperti air. Ia menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Di tangannya kalung berinisial N masih tergenggam. Malam itu, setelah kejadian itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali Ratna memejamkan mata, bayangan gaun putih berlumur darah dan tangan perempuan yang merangkak keluar dari lemari itu kembali hadir. Bau melati busuk seakan masih menempel di hidungnya. Dan pada keesokan paginya saat Ratna duduk lama di dapur sambil memandangi kalung itu, hatinya berkata benda ini bukan sekedar perhiasan. Ada rahasia besar yang terikat padanya. Arman tak mungkin jujur, ia tahu itu dari nada suaranya semalam. Hari berikutnya perasaan Ratna semakin gelisah. Ia mulai mencatat jam-jam kejadian aneh di rumah. Suara langkah kaki hampir selalu muncul sekitar pukul 2 dini hari. Bau melati busuk biasanya menyusul menjelang subuh. Cermin di kamar mandi berkabut. Meski tidak ada air panas, semua itu terasa seperti pesan yang ingin disampaikan. Ratna akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia tahu Arman mengajar tetap di sebuah kampus swasta di kota kabupaten. Pada suatu pagi tanpa memberitahu suaminya, Ratna berangkat diam-diam. Ia naik angkot lalu ojek. Perjalanan hampir 2 jam. Sesampainya di kampus, Ratna tidak langsung masuk ke ruang dosen. Ia berhenti di pos satpam. Seorang pria parubaya dengan seragam sederhana menyapanya. Mau ketemu siapa ya bu? Saya istrinya Pak Arman pak. Mau tanya sebentar. Oh, Bu Ratna ya? Iya ya, saya sering dengar nama ibu dari Pak Arman. Satpam itu Pak Joyo tersenyum ramah. Ratna mengangguk singkat, ia lalu bertanya pelan. Pak, di sini pernah ada mahasiswa namanya Ningsih. Sekilas wajah Pak Joyo berubah, ia menunduk, seolah memilih kata. Ningsih ya? Pernah bu, tapi itu sudah lama sekali. Kurang lebih ya 3 atau 4 tahun lalu bu. Katanya berhenti kuliah, tapi kabarnya sih nggak jelas. Ratna mencatat nama itu dalam benaknya. Ningsih. Huruf N di kalung itu tiba-tiba terasa begitu jelas artinya. Ia berterima kasih lalu berjalan menuju kantin kampus. Ia duduk sendiri memesan teh hangat. Pandangannya kosong namun matanya menangkap seorang mahasiswi duduk tidak jauh darinya. Dengan ragu Ratna mendekat. Misi mbak, boleh tanya sesuatu? Mahasiswa itu pun mengangguk. Ratna menunduk, suaranya nyaris berbisik. Mbak pernah dengar nama Ningsih? Katanya dulu bimbingan skripsi sama Pak Arman. Wajah mahasiswa itu berubah, ia menurunkan suaranya. Iya bu,
Dulu katanya deket banget sama Pak Arman. Tapi ya terus hilang gitu aja, Bu. Banyak yang bilang sih pindah kampus. Tapi ada juga yang bilang katanya dia hamil. Ratna tercekat, tangannya menggenggam gelas teh erat-erat. Kata hamil itu berputar di kepalanya seperti palu menghantam. Mahasiswa itu melanjutkan. Tapi saya sih kurang tahu pasti ya, Bu. Pak Arman juga sempat dipanggil kampus waktu itu. Tapi habis itu semuanya kayak dibungkam. Gak ada yang berani ngomongin lagi. Ratna menunduk, wajahnya pucat. Mahasiswi itu menatapnya penasaran. Oh iya, maaf ya Bu. Ibu ini siapa ya? Saya istrinya. Mahasiswi itu langsung diam menutup mulut. Ratna pun berdiri berterima kasih lalu berjalan cepat keluar dari kampus. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia menekan nomor sahabatnya, Mira. Mira, aku nemu nama itu, Ningsih, dan semuanya makin jelas sekarang. Astaga, Rat, kamu di mana sekarang? Aku di kampusnya Arman. Malam ini kamu harus ke rumah ya. Aku gak kuat sendirian. Malamnya Mira datang dengan wajah khawatir. Ratna mengeluarkan kalung emas dan sehelai rambut panjang yang ia temukan terselip di lemari. Dibungkus plastik kecil, ujung rambut itu masih berlumur noda merah kering. Mira mundur selangkah saat melihatnya. Rat, ini bukan rambutmu. Rambutku pendek, Mira. Ini rambut orang lain. Lihat, ada darah di ujungnya. Mira menutup mulutnya, dan itu ngeri. Ratna pun terduduk di lantai, lututnya ditarik ke dada. Aku yakin deh, semua ini ada hubungannya sama Ningsih. Nama di kalung itu mahasiswi Arman, dan dia hilang. Gak ada yang tahu kemana. Semua orang kampus diam, seperti ada yang disembunyikan. Mira mendekat menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Kamu harus hati-hati ya, Rat. Kalau semua orang diam, bisa jadi karena mereka takut. Dan kamu tinggal di rumah yang pernah jadi tempat. Mira tidak melanjutkan. Tapi Mir, aku lebih takut kalau aku gak tahu kebenarannya, Mir. Aku pingin tahu suamiku kenapa. Malam itu angin dari danau Wening tertiup kencang. Jendela bergetar pelan, aroma melati samar kembali menyusup ke dalam rumah. Ratna menutup semua pintu rapat-rapat, tapi perasaan diawasi tidak pernah pergi. Dan menjelang tengah malam, ketika ia masuk ke kamar mandi, cermin di depannya kembali berembun. Perlahan dengan jari yang tak terlihat, sebuah kalimat muncul lagi. Aku belum selesai. Ratna tertegun, tubuhnya kaku. Ia menatap tulisan itu dengan nafas tercekat. Kali ini ia tahu pasti arwah itu ingin bicara. Hari berganti, Ratna semakin sulit tidur sejak itu. Malam-malam berikutnya, bau melati busuk semakin sering masuk ke kamar. Kadang disertai bunyi tetesan air dari kamar mandi. Kadang juga terdengar suara nafas berat seperti orang menahan tangis. Arman tetap menganggap semua itu tidak ada. Ia malah semakin sering pulang larut malam. Bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Mira memutuskan lebih sering menginap. Aku gak tega ninggalin kamu sendirian, Rat. Katanya suatu malam. Ratna hanya mengangguk. Ia tahu sahabatnya itu takut, tapi lebih takut meninggalkannya. Malam itu mereka berdua memberanikan diri memeriksa kamar dan juga lemari. Bau busuk makin tajam saat Ratna menggeser tumpukan baju batik. Sebuah gumpalan rambut panjang hitam jatuh ke lantai. Panjangnya hampir sejengkal, ujungnya kaku berlumur merah kering. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, hampir muntah. Mira pun mundur beberapa langkah. Astaga, Rat,
Ini rambut orang, bukan milikmu. Iya, Mir. Aku kan bilang aku gak pernah punya rambut sepanjang ini, Mir. Keduanya saling berpandangan. Ratna buru-buru mengambil plastik bening. Memasukkan rambut itu, tangannya bergetar. Malamnya Ratna tertidur di ruang tamu bersama Mira. Tapi tidur itu justru membawa mimpi buruk. Ia berada di kamar mandi. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di depan bak mandi. Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Lehernya penuh goresan. Ia mengangkat tangan dan menunjuk Ratna. Bibirnya bergerak pelan, suaranya lirih. Tolong aku keluar. Ratna terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, Mira pun mendekat. Kamu mimpi lagi? Dia minta tolong, Mir. Katanya dia pengen keluar. Esok paginya Mira penasaran. Mereka berdua mengangkat karpet kecil di bawah ranjang. Saat menggeser koper tua, terdengar bunyi nyeret. Ratna jongkok, menarik sebuah kertas lusuh terlipat. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah foto robek. Foto itu memperlihatkan dua orang duduk di bangku taman kampus. Seorang perempuan berambut panjang tersenyum malu-malu. Kepalanya bersandar di pundak seorang pria. Dan pria itu adalah Arman, suami dari Ratna. Ratna membeku, tubuhnya kaku, tangannya bergetar memegang foto itu. Dia, Mir. Ini Ningsih. Mira mendekat, menatap lekat. Lihat cara dia sandarin kepala, Rat. Itu bukan sekedar dosen dan mahasiswa. Ini pasti ada hubungannya. Mereka pasti menjalin hubungan. Ratna merasa dadanya dihantam sesuatu. Kenapa foto ini ada di bawah ranjangnya? Kenapa harus disembunyikan di sana? Di balik foto ada goresan pensil samar. Taman belakang kampus, Selasa sore. Tidak ada tahun, tidak ada tanda lain, tapi cukup untuk membuktikan hubungan itu nyata. Siangnya Ratna tidak bisa tenang. Ia duduk di dapur sambil terus menatap foto. Mira mencoba menenangkan, tapi ia sendiri ikut pucat. Rat, foto ini bukti kuat, Rat. Kalau Ningsih hilang, kalau ada gosip dia hamil, kalau dia dekat dengan Arman, maka ada sesuatu yang disembunyikan suamimu, Rat. Ratna menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya menetes. Aku gak sanggup bayangin lebih jauh, Mir. Ketika sore menjelang malam, Ratna berdiri di jendela, menatap danau wening. Airnya tampak tenang, tapi entah kenapa hari itu berbeda. Ia menatap lama dan tepat di seberang. Di antara dua batang bambu terlihat sosok hitam berdiri. Tubuhnya separuh terendam air, rambut panjangnya menjuntai, menutupi wajah, diam, tidak bergerak, tapi jelas menatap ke arah Ratna. Mir, sini cepat, Mir, sini. Mira mendekat, ikut menatap keluar. Wajahnya pucat. Astaga, Rat, itu dia ya. Ratna hanya mengangguk. Mereka berdua berdiri mematung. Sosok itu kemudian perlahan membungkuk, lalu tenggelam ke dalam air. Tidak ada cipratan, tidak ada suara. Air danau kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ratna terduduk, tubuhnya gemetar. Dia memang di sana, Mir. Dia di danau itu. Malamnya Ratna tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu. Foto robek itu di tangannya, kalung emas berinisial N di saku bajunya, dan plastik berisi rambut di meja. Semua petunjuk mengarah pada satu nama, yaitu Ningsih. Dan kini semuanya semakin jelas. Ia tidak pergi, ia tidak hilang, tapi ia dibungkam. Sejak keyakinan itu muncul, Ratna merasa rumah semakin menekan. Bau melati busuk muncul setiap malam. Kadang terdengar suara nafas perempuan dari kamar mandi. Kadang pintu lemari terbuka sendiri. Suatu malam, satu jam deras, Ratna terbangun. Dari kamar mandi terdengar suara air deras.
Padahal ia yakin keran sudah ditutup, ia bangkit dengan tubuh gemetar, membuka pintu kamar mandi. Bak mandi penuh air, permukaannya tenang, tapi suara deras seakan datang dari dalam tanah. Ratna mendekat menunduk. Tiba-tiba sepasang tangan putih muncul dari dalam air, mencengkeram pergelangan tangannya sekuat sekali. Astagfirullah, Ratna menjerit, tubuhnya setengah masuk ke dalam bak. Air menghantam wajahnya yang meronta, tapi tangan itu semakin kuat menariknya. Air pun memenuhi mulutnya, ia merasa tenggelam, padahal bak itu dangkal. Ratna berusaha menendang meraih pinggiran bak, berteriak tapi suaranya terendam. Wajah pucat dengan rambut panjang basah muncul sekilas di permukaan air. Ratna nyaris pingsan. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka keras. Mira berdiri di sana menjerit melihat sahabatnya setengah tubuh masuk ke dalam bak. Ia pun cepat menarik tangan Ratna, menarik sekuat tenaga dengan susah payah. Ratna akhirnya terlepas. Ia terembas ke lantai, batu keras mengeluarkan air dari mulut. Mira langsung meluknya erat. Rat, ya Allah Rat, apa yang lari kamu tadi Rat? Tangan Mir, tangan perempuan. Aku lihat wajahnya Mir. Itu dia, si Ningsih. Mira pucat. Ia memandang bak mandi, airnya tenang kembali. Tidak ada bekas apa-apa, tapi lantai basah kuyup. Sejak kejadian itulah Mira yakin ini bukan gangguan biasa. Kamu hampir mati tadi, tahu nggak? Ini bukan sekedar suara atau bau, tahu? Dia menunjukkan sesuatu, Rat. Tapi Mir, dia nggak bisa pergi. Tubuhnya masih di danau itu. Keesokan harinya, Mira membawa Ratna menemui Ustadz di ujung desa. Namanya Ustadz Raffi. Seorang Ustadz kampung yang dikenal tenang, rumah kayunya sederhana. Ustadz Raffi mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Ratna pun menyerahkan plastik berisi rambut, foto robek, dan juga kalung emas. Lelaki tua itu menatapnya lama. Banyak yang datang minta rumahnya dibersihkan. Tapi ini bukan kotor karena makhluk halus. Ini karena ada yang mati. Jasadnya tidak temukan dan arwahnya belum tenang. Saya tahu Ustadz, namanya Ningsih. Malam itu pun, Ustadz Raffi datang ke rumah Ratna ditemani seorang santri muda bernama Yusuf. Mereka masuk ke kamar mandi. Ustadz Raffi membaca doa dengan suara rendah tapi tegas. Yusuf menaruh botol air di pojok ruangan. Saat doa dilantunkan, bak mandi bergolak sendiri. Airnya berputar cepat lalu memancar ke atas. Yusuf hampir menjatuhkan botol. Ratna berpegangan pada Mira, tubuhnya gemetar. Ustadz Raffi tetap tenang melanjutkan bacaan. Perlahan air itu berhenti kembali tenang, tapi suasana kamar mandi tetap mencekam. Dia bukan minta diusir, dia minta ditemukan. Dia mati dengan cara kejam, dibuang ke danau. Itu sebabnya rumah ini jadi jalan baginya. Jadi benar Ustadz, dia di danau itu. Ustadz Raffi mengangguk. Selama jasadnya tidak ditemukan, maka gangguan ini tidak akan berhenti. Malam hari itu Ratna dan Mira tidur di ruang tamu bersama Ustadz Raffi dan Yusuf. Tapi meski ditemani, suara air tetap terdengar dari kamar mandi. Tetes demi tetes seolah menghitung waktu. Pada pagi harinya Ustadz Raffi mengajak mereka ke tepi danau. Ia berjalan pelan berhenti di satu titik. Di sini, air di sini tidak suci. Ada tubuh perempuan muda di bawahnya. Perutnya sobek, wajahnya rusak. Ratna menutup mulut nyaris pingsan. Mira pun memegang baunya kuat-kuat. Kalau jasadnya di sini, bagaimana cara menemukannya, Ustadz? Sudah, tunggu petunjuk darinya. Atau cari orang yang mengerti dasar danau ini. Tapi ingat ya, jangan sekali-kali melawan kehendaknya.
Ratna menatap air danau yang tenang. Ia tahu sejak malam ia hampir ditarik, Ningsih tidak main-main lagi. Ia benar-benar ingin ditemukan. Dan pada sore hari itu mereka kembali ke rumah. Ustadz Raffi menitipkan doa di atas kertas untuk digantung di dekat kamar mandi. Sementara Yusuf meninggalkan botol air zam-zam di ruang tengah. Sebelum pamit, Ustadz Raffi berpesan, "Jika malam nanti ada suara dari dalam air, jangan dijawab. Dengarkan saja. Dia belum selesai." Ratna mengangguk, hatinya semakin berat. Malam nanti, ia tahu sesuatu pasti akan terjadi lagi. Kini setelah dilakukan pembersihan, Ratna benar-benar marah. Ia ingin meminta penjelasan dengan suaminya yang memang sudah beberapa minggu tidak pulang karena sedang acara dinas akibat kerjaannya di luar kota. Jadi, siapakah Ningsih dan apakah dia benar-benar ingin menuntut balas ke pelakunya? Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.